semuanya, selamat datang di video kami kelompok 28 CPN1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau menyajikan asuhan keperawatan pada kasus kelolaan kami yang kami dapat pada saat klinik, yaitu pada Tuan M berusia 70 tahun dengan coronary artery disease. Pasien datang dengan keluhan sesak, lemah, dan gampang lemas ketika beraktivitas, terutama pada saat berjalan. Pasien memiliki riwayat penyakit keturunan yaitu hipertensi dengan gaya hidup yang kurang sehat atau kurang baik seperti jarang kontrol ke rumah sakit, tidak meminum obat hipertensi dengan konsisten, dan juga tidak meminum obat pengencer darah yang dianjurkan oleh dokter. Nah, alasannya keluarga mengatakan tidak memiliki dana yang cukup atau kesulitan ekonomi. Nah, pasien datang dengan kulit yang tampak pucat dan juga terlihat sianosis pada ujung jari tangan dan juga kaki. Oke, pada saat ini kita akan membahas mengenai coronary artery disease yang disingkat dengan CAD. Kita masuk pada definisinya. Definisi dari CAD adalah disebabkan oleh aterosklerosis atau penumpukan plak yang disebabkan oleh kolesterol, lemak, sel inflamasi, dan juga kalsium. Nah, dia ini menempel pada dinding arteri koroner kita. Nah, kalau plak besar atau pecah, dia dapat membentuk bekuan yang menyebabkan iskemia dan juga atau infark miokard. Sekarang kita akan masuk pada tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala pada CAD ini sangat bervariasi. Yang paling khas adalah angina atau nyeri dada yang biasanya terasa dadanya tertekan atau tercekik yang bisa menjalar ke leher, ke lengan, dan juga ke rahang kita. Nah, gejala lain seperti sesak napas, keringat dingin, mual, dan pusing. Perlu dicatat juga pada wanita dan lansia penderita diabetes dapat mempunyai gejala yang tidak khas seperti fatigue dan juga nafas pendek atau bahkan tanpa gejala. Nah, ada pula faktor risiko utama meliputi jenis kelamin, usia. Jenis kelamin tersendiri adalah laki-laki karena resikonya lebih tinggi pada usia muda, dan ada faktor risiko merokok, hipertensi, dislipidemia atau LDL-nya tinggi, diabetes, obesitas, gaya hidup yang tidak bagus, dan riwayat keluarga. Ada pula etiologi dan patofisiologi dari CAD sendiri, yaitu proses dimulai dari kerusakan endotel pembuluh darah, misalnya diakibatkan oleh tekanan darah tinggi, merokok, gula darah tinggi yang memicu peradangan dan akumulasi LDL, kolesterol, dan di dinding pembuluh darah kita. Seiring waktu lumen menyempit dan kemampuan arteri kita bereaksi menurun. Sekarang kita masuk pada patofisiologi yang disebabkan oleh hipertensi. Nah, hipertensi kronis ini dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah koroner sehingga dapat mengurangi produksi zat pelindung seperti nitric oxide. Nah, kerusakan ini dapat mempermudah masuknya LDL kolesterol yang teroksidasi sehingga dapat memicu peradangan dan pembentukan plak aterosklerosis. Nah, plak ini yang biasa kita sebut dengan trombus-trombus kecil ini dapat menyempit pada pembuluh darah kita dan dapat mengurangi aliran darah ke jantung. Jika otot jantung tidak bekerja dengan baik aliran darahnya, maka yang terakhir akan terjadi seperti tanda gejala seperti angina atau nyeri dada. Itu tanda gejala yang akan dirasakan oleh pasien, yaitu pasien dengan penyakit coronary artery disease. Patofisiologi selanjutnya adalah usia lanjut. Karena pasien kami berusia 70 tahun, maka semakin bertambahnya usia, maka elastisitas arteri akan menurun dan pembuluh darahnya kaku. Dengan pembuluh darah yang kaku ini, maka aliran darah akan semakin terhambat dan akan memudahkan terjadinya aterosklerosis. Nah, selanjutnya itu karena pasien kami memiliki gaya hidup yang kurang baik seperti yang sudah disebutkan, jarang kontrol, jarang minum obat hipertensi, dan juga itu akan mengakibatkan hipertensinya tidak terkontrol. Nah, ditambah lagi dengan gaya hidup pasien yang mengonsumsi makanan yang berminyak, berlemak seperti itu akan memudahkan terjadinya penumpukan plak yang akan mengakibatkan aterosklerosis sehingga aliran darah ke jantung atau ke otot jantung miokard akan tersumbat sehingga aliran darah ke seluruh tubuh juga akan terhambat seperti itu. Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan oleh kelompok kami, maka kami memutuskan untuk mengangkat 3 masalah keperawatan. Yaitu yang pertama adalah penurunan curah jantung. Masalah ini menjadi masalah prioritas karena mengancam nyawa pasien.
Curah jantung yang rendah dapat menyebabkan aliran darah ke organ vital akan terganggu. Tanda-tanda vital yang kami dapatkan mengapa kami mengangkat masalah keperawatan ini adalah nadi pasien bradikardi atau 50 kali per menit dan tidak teratur. CRT lebih dari 3 detik, kulit pasien tampak pucat, sianosis, pasien tampak lemah dan mengatakan sesak saat berjalan. Risiko yang dapat terjadi ketika kita tidak langsung menangani masalah ini adalah bisa menyebabkan hipoksia, shock kardiogenik, dan henti jantung bahkan sampai kematian. Masalah keperawatan yang kedua yang kami angkat adalah perfusi perifer tidak efektif. Masalah ini muncul sebagai akibat dari curah jantung yang rendah, aliran darah dan oksigen ke jaringan perifer tidak optimal. Tanda-tanda vital mengapa kami mengangkat masalah keperawatan ini dari pasien adalah akral pasien terasa dingin, nadi lemah, CRT lebih dari 3 detik, sianosis dan adanya edema, serta SpO2 pasien 95%. Resiko yang dapat terjadi ketika ini dibiarkan maka dapat menyebabkan kerusakan jaringan, luka tekan, gangguan mobilitas, bahkan amputasi. Masalah keperawatan yang ketiga yang kami angkat adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Masalah ini bersifat jangka panjang dan menjadi akar dari kekambuhan kondisi pasien. Faktor yang menyebabkannya adalah keterbatasan ekonomi pasien, tidak patuh kontrol, tidak rutin minum obat, riwayat pasien rawat inap yang berulang karena CHF. Tujuannya kami mengangkat masalah keperawatan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pasien, mencegah komplikasi, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Berdasarkan intervensi yang sudah disusun oleh perawat, maka perawat akan mengimplementasikan apa yang sudah mereka rencanakan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi tanda dan gejala penurunan curah jantung, yaitu meliputi dyspnoe, kelelahan, dan juga edema. Pada pasien Tuan M, pasien mengatakan merasa sesak dan lelah. Berdasarkan hasil pengkajian juga, pasien ditemukan ada edema pada tungkai kaki dengan poin 1+. Kemudian, pasien juga diidentifikasi terhadap tanda dan gejala sekunder penurunan curah jantung, seperti pasien mengatakan bahwa pasien memiliki batuk berdahak dan kulit pasien juga tampak pucat. Kemudian, pasien dilakukan pengukuran tanda-tanda vital. Perawat mengukur tekanan darah, nadi, saturasi, suhu, dan juga pernapasan pasien. Tekanan darah pasien adalah 149/85, saturasi 95, nadi 50 kali per menit, kemudian suhu 37, dan juga pernapasan 27 kali per menit. Setelah itu, dokter mengorder untuk melakukan pemeriksaan EKG 12 hadapan. Berdasarkan hasil EKG yang sudah dilakukan oleh perawat, maka hasilnya diberikan kepada dokter untuk dibacakan. Dan dokter pun membacakan hasilnya dan terdapat hasil bahwa sinus atrial fibrillation. Setelah itu, perawat memberikan posisi yang nyaman untuk si pasiennya. Pasiennya diberikan posisi semipolar. Setelah itu, respon pasien bahwa pasien mengatakan dia sudah lebih nyaman dan rasa sesamnya sudah berkurang. Setelah itu, pasien mulai diedukasi oleh perawat bahwa pasien harus melakukan aktivitas fisik yang ringan dan secara rutin. Bisa dilakukan juga secara bertahap supaya mengurangi kerja beban jantung. Setelah itu, pasien mengatakan ia setuju untuk melakukannya dan dia akan mulai mempraktekkannya di rumah dan mungkin akan dibantu oleh keluarganya. Oke, selanjutnya perawat melakukan pemeriksaan sirkulasi perifer pasien dan ditemukan adanya nadi 50 kali per menit, yaitu bradikardia dan iramanya irregular. Kemudian teraba juga edema pada kedua kaki dengan nilai 1+ dan CRT pasien lebih dari 3 detik. Dan terlihat juga bahwa warna kulit pasien dan ujung jari pasien kebiruan atau sianosis, dan setelah diraba, akral pasien juga teraba dulu. Setelah itu, perawat mulai mengidentifikasi apa yang menjadi faktor, dan pasien juga diidentifikasi apakah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Dan terdapat hasil bahwa pasien memiliki riwayat hipertensi kurang lebih 1 tahun dan memiliki riwayat penyakit CAD atau coronary artery disease. Nah, setelah itu, pasien juga dicari tahu bahwa ternyata pasien tidak patuh untuk meminum obat karena adanya keterbatasan ekonomi. Selanjutnya, perawat melakukan monitor terhadap kemerahan dan edema yang ada pada kaki pasien dan ditemukan hanya ada edema pada kedua kaki dan tidak ada kemerahan ataupun panas lokal. Tindakan yang selanjutnya adalah menghindari pemasangan infus pengambilan darah
serta pengukuran tekanan darah pada area yang keterbatasan perfusi perifer dan juga adanya edema. Dan selanjutnya yaitu melakukan pencegahan infeksi dengan mencuci tangan sebelum atau sesudah dari pasien untuk mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut. Lalu menganjurkan pasien untuk dapat meminum obat dengan yaitu obat anti hipertensi, antikoagulan, dan juga penurunan kolesterol. Di sini pasien harus diedukasi untuk pentingnya meminum obat sesuai dengan resep dokter. Informasi tanda dan gejala darurat harus dilaporkan, seperti adanya rasa sesak di dada yang terlalu berat, ataupun pusing yang terlalu berputar, ataupun rasa sakit yang dirasakan di saat istirahat. Di sini pasien harus segera menghubungi tenaga kesehatan ataupun unit kesehatan yang terdekat. Dan tindakan yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi persepsi mengenai masalah dan informasi yang memicu konflik. Selanjutnya, mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusinya. Nah, di sini pasien bisa dapat memilih apa yang sesuai dengan harapan pasien dan sesuai dengan kemampuan dari pasien tersebut ataupun dari keluarga yang pasien tersebut. Selanjutnya, memotivasi untuk mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan. Di sini pasien mampu mengungkapkan harapan dan tujuan dari perawatan dijalani, seperti mengurangi nyeri dada, meningkatkan kapasitas aktivitas, dan mencegah adanya serangan jantung yang berulang. Untuk selanjutnya adalah kita sebagai perawat dapat menghormati hak pasien, yaitu pasien apakah mau menerima tindakan yang akan dilakukan ataupun juga menolak tindakan yang ataupun menolak tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, memfasilitasi hubungan antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Di sini akan terjalin komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Di sini akan pasien merasa didukung dalam proses perawatannya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan alternatif solusi secara jelas dan tepat. Yaitu di sini pasien akan memahami opsi yang akan dijelaskan oleh perawat, yaitu opsi pengobatan yang seperti pengobatan farmakologis, intervensi PCI, ataupun perubahan gaya hidup serta dampaknya dalam kehidupan pasien selanjutnya. Setelah dilakukan implementasi keperawatan, saya mengabarkan hasil evaluasi dalam bentuk format SOAP. Diagnosa keperawatan yang pertama, data subjektif adalah pasien mengatakan lelah dan juga sesak. Pasien setuju untuk melakukan aktivitas di lingkungan rumah. Pasien mengatakan akan membeli alat ukur berat badan untuk memonitor berat badan. Nah, pada data objektif adalah edema tungkai pada kaki pasien 1+, pasien batuk berdahak, dan juga pasien tampak pucat. Yang ketiga adalah tekanan darah pasien 149/85, SpO2-nya 95%, hasil EKG-nya adalah sinus atrial fibrillation. Nah, analisa keperawatannya adalah masalah penurunan curah jantung belum teratasi. Intervensi yang akan dilanjutkan adalah sebagai berikut. Pada diagnosa keperawatan yang kedua, data subjektif adalah pasien mengatakan cepat lelah dan juga sesak, terutama saat berjalan. Pasien mengatakan jalan masih sempoyongan. Pasien mengatakan masih sulit untuk duduk ataupun berdiri, serta anggota gerak sempat terasa kebas. Dan juga data objektifnya adalah tekanan darah pasien 132/89, nadi 50 kali per menit, irregular teraba lemah 1+, dan CRT lebih dari 3 detik. Respirasinya 20 kali per menit, SpO2-nya 95%, akral teraba dingin, warna kulit pucat, ujung jari kebiruan sianosis, edema 1+ pada kedua tungkai kaki, dan juga pasien tampak lesu, pucat, dan juga kehabisan napas setelah aktivitas. Analisa keperawatan adalah masalah perfusi perifer tidak efektif, belum teratasi. Intervensi akan dilanjutkan sebagai berikut. Diagnosa keperawatan yang ketiga, data subjektif yang didapatkan, pasien mengeluh merasa cemas akan masa depannya karena kondisi kesehatannya. Pasien mengatakan ingin mengurangi nyeri dada, meningkatkan kapasitas aktivitas, serta mencegah serangan jantung berikutnya. Pasien mengatakan merasa dihargai atas pilihannya untuk mengetahui ataupun tidak mengetahui informasi tertentu. Pasien mengatakan tidak melakukan kontrol rutin dan tidak memiliki dukungan finansial yang memadai untuk terapi jangka panjang. Data objektif yang didapatkan, pasien tampak mengerutkan dahi, riwayat rawat inap berulang akibat dekompensasi CHF, asesmen, masalah keperawatan dukungan pengambilan keputusan teratasi, dan intervensi dihentikan.